Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Nah, sambil mengisi waktu, pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan beberapa saham syariah. Jadi pertanyaan teman-teman soal saham syariah 2021, khususnya saham bank syariah terbaik apa saja. Tapi pada kesempatan kali ini kita bukan bahas soal mana yang terbaik atau tidak, tapi kita akan bandingkan valuasi dan kinerja. Kinerjanya simple, kita pakai return on equity. Jadi saham Banet Syariah sudah kita bahas, saham syariah terbaik 2021. Mungkin nanti teman-teman bisa putuskan membeli sahamnya atau tidak. Saham syariah halal atau haram itu tidak akan kita bahas, karena itu konten untuk pemula dan kita sudah banyak bahas soal itu sebelumnya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id. Mohon maaf teman-teman, karena kesibukan saya belum sempat update blog ini. Nanti kita akan mulai nanti bulan ini atau bulan depan. Oke teman-teman, langsung saja. Kita ada file Excel-nya. Oke, sebelum itu saya mau menyampaikan disclaimer dari konten-konten di channel ini. Yang pertama, video ini adalah tambahan informasi, bukan satu-satunya referensi analisis saham. Sehingga Anda harus menimbang segala keputusan investasi yang Anda ambil, karena untung rugi semua ditanggung investor sendiri. Kami tidak menjamin analisis review ini 100% benar. Bijaklah mengambil keputusan, gunakan strategi investasi bertahap, dan selalu persiapkan dana cash untuk jaga-jaga teman-teman. Ini penting sekali yang poin terakhir. Nah, kita langsung saja. Kita akan bandingkan dulu dari valuasi price to earning ratio. Saham BTPS untuk saat ini di harga 3.970, price to earning ratio-nya 35,4. Saya biasa menyampaikan kalau teman-teman cari saham murah itu valuasinya antara ya 5-15 atau 10-15 kali. Kalaupun ada yang sampai 20 kali, itu ada faktor-faktor tertentu yang membuat saham yang mahal itu bisa tetap kita beli. Mungkin karena ada prospek ke depan, ada sentimen positif dan lain sebagainya. Nah, untuk saham BRIS itu di angka 60,7. Ini teman-teman, valuasi ini adalah valuasi price to earning ratio, bukan hanya BRIS, tapi penggabungan dari 3 saham teman-teman. Nah, kita sudah pernah bahas soal saham BRIS. Dari total ekuitas itu, BRIS itu hanya 5,1 triliun teman-teman. Hanya kalau kita gabungkan dari 3 ini, maka hasilnya adalah 20,9 triliun. 20,9 triliun kalau kita bagi dengan jumlah saham, jadi hasilnya itu 5,3. Jadi 5,3 itu kita hasilkan dari book value. Book value-nya kita bagi dengan harga saham terbaru, itu hasilnya adalah 5,3 PBV untuk BRIS saat ini. Kalau di harga tuh 2.700. Nah, saat ini BRIS itu di harga 2.800-an. Kita coba lihat yang BRIS yang terbaru. Ya, 2.810 teman-teman. Nah, di harga 2.810 BRIS itu 2.810 itu 5,5 PBV-nya teman-teman. Nah, kita lihat kembali. Saya sampaikan tadi bahwa price to earning ratio itu mahal kalau sudah di atas 20%, 20 kali teman-teman. Artinya apa? BRIS untuk secara sepintas ini mahal, dan bukan cuma sepintas, menurut saya pribadi ini sudah cukup kemahalan. Ada faktor tertentu yang menyebabkan kenapa saham BRI Syariah ini bisa naik cukup tinggi, ya karena itu tadi.
faktor merger tadi, sedangkan orang-orang sebenarnya tidak tahu bahwa pada saat merger, baik valuasi maupun kinerja, terutama return on equity, itu tidak jauh berbeda teman-teman, karena itu hanya penggabungan dan tentunya harus dibagi lagi setelah penggabungan dalam hitung-hitungannya. Nah, kalau kita lihat PNBS di harga Rp100 per lembar saat ini, saya sampaikan bahwa earning per share-nya itu 0 teman-teman, sehingga kalau mau dibagi itu bisa puluhan kali, sekian kali teman-teman. Jadi tidak perlu kita tunjukkan. Yang jelas dengan PBV yang cukup mahal, itu 2,4, menurut saya mahal karena kita melihat dari sisi kinerja ya. Sisi kinerja PNBS untuk yang saat ini itu return on equity-nya 0. Sehingga wajar kalau Panin Bank Syariah price to earning ratio-nya itu juga cukup tinggi teman-teman. Bukan tinggi ya, berkali-kali lipat karena earning per share-nya 0. Nah, kemudian kalau kita lihat bank itu Bank Net Syariah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Dengan price to earning ratio 141 itu kelewat mahal dan tidak masuk akal menurut saya. Kalau teman-teman masuk di saham ini, itu bagi saya tidak, resikonya cukup besar. Ya betul bahwa saham mahal itu masih bisa naik. Tapi kalau teman-teman investasi hanya dengan gambling seperti itu, maka kemungkinan ruginya juga besar. Terutama buat teman-teman yang masuk di harga 2.500, 2.400 waktu itu, maka bisa saja harganya masih kembali seperti itu, tapi kemungkinannya untuk turun juga cukup besar sekali. Nah, kemudian kita lihat dari sisi PBV. PBV saham BTPS itu 5,2, saham BRIS 5,3. Kalau kita bandingkan dengan beberapa saham yang lainnya, saham-saham konvensional, untuk BCA yang paling tinggi itu memang hampir di angka 5. Ya, taruhlah mungkin standar untuk sektornya paling maksimal itu 5 kali untuk PBV-nya. Sedangkan saham yang lain ya itu selalu di bawah, baik itu Mandiri itu cuma 1,9, bahkan tertinggi itu cuma 2,2. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya PBV 5,2 itu mahal, jadi di atas rata-rata sektornya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan saham bank lainnya, dengan kata lain, ini bisa kita katakan mahal, tapi kalau saya amati BTPS memang biasa dihargai cukup mahal, itu di atas 3 kali, dan mungkin bisa saja ini kalau misalnya ada masalah dengan IHSG misalnya turun, maka kemungkinan besar saham ini juga akan ikut turun anjlok dalam, terutama untuk BRIS, karena valuasi BRIS untuk saat ini itu di angka PBV 5,3. Nah, kalau untuk PNBS PBV-nya 2,4, lebih murah dari saham yang lainnya, tapi teman-teman, valuasi murah itu tidak selalu baik, tapi kalau kinerjanya cemerlang dengan valuasi yang segini itu bisa saja murah. Tapi faktanya PNBS earning per share-nya itu 0 teman-teman. Kemudian saham Bank Net, saham Bank Net Syariah Indonesia atau Bank Net Indonesia Syariah, kalau kita lihat dengan PBV 17 kali, ini jelas cukup mahal. Ini sudah kita bahas. Waktu itu saya bahas di harga 800, 700-an ya. Kalau tidak salah 900 mungkin ya. Tapi kemudian harganya naik di angka 2.500 waktu itu, 2.400. Terus ada yang mengatakan bahwa saya salah menganalisa. Terus terang saya sampaikan kepada teman-teman semua, hasil analisa, bukan analisa ya, review singkat dari konten-konten di channel ini itu fokus ke analisis fundamental, bukan teknikal.
Secara fundamental kenapa saya katakan mahal ya, karena memang di harga di PBV di angka ini itu sudah tidak masuk akal teman-teman. Karena kalau kita bandingkan saham sekelas BCA saja itu maksimal mungkin 4, sekian atau 5 kali. Kalau dengan 17 kali teman-teman beli, maka itu artinya teman-teman tidak investasi sebenarnya, itu untung-untungan. Kalau di harga 2100 saat ini saya pribadi tidak akan mungkin membeli saham Banknet ini, sekalipun mungkin bisa jadi sahamnya naik 2500, 3000, tapi kita ketika membeli ini bukan investasi lagi teman-teman, tapi gambling. Jadi kita hanya tebak-tebakan untung atau rugi, dan pada akhirnya kalau ada IHSG terkoreksi, maka mau tidak mau saham-saham ini akan terkoreksi. Karena kenapa saya katakan sebelumnya bahwa saham bank kecil-kecil yang nilai pasarnya kecil saat ini itu naik gila-gilaan, itu karena faktor sentimen positif soal isu bank digital. Padahal bank digital pun teman-teman harus tahu bahwa valuasinya nantinya akan menyesuaikan dengan kinerjanya. Kalau kinerjanya keluar di kuartal-kuartal selanjutnya, maka saham bank dan saham-saham kecil lainnya itu pasti akan anjlok semua teman-teman. Yakin saja, karena pasar saham itu akan selalu seperti itu, di mana harga atau valuasi saham itu biasanya dalam jangka pendek itu akan mengikuti gejolak pasar dan harapan para investor, tapi dalam jangka menengah dan jangka panjang itu akan menyesuaikan dengan fundamentalnya. Dan fundamental saham bank itu sudah kita bahas di konten sebelumnya. Kalau kita setahunkan return on equity-nya hanya 18%. Kalau teman-teman hargai ini saja 3 kali, PBV-nya 5 kali, itu juga sudah cukup mahal, karena perlu kita sampaikan ini untuk saham Banknet Syariah itu kepemilikan dari investor baru teman-teman, bukan investor lama. Dengan kata lain, mereka harus berjuang dulu mengembangkan bisnisnya, baru kemudian akan kelihatan hasilnya. Nah, untuk saham baru IPO saat ini itu kita belum punya data yang cukup untuk melihat saham ini nantinya akan kemana. Jadi teman-teman harus hati-hati khusus untuk saham bank ini. Yang belum masuk saya pastikan untuk tidak masuk dulu. Yang sudah masuk nanti lihat, kalau dia mulai turun itu harus cepat-cepat keluar. Tapi kalau misalnya beli di harga 1.500 misalnya atau 1.000 dan masih aman-aman saja, ya tetap saja di hold. Tapi yang jelas valuasinya sudah cukup mahal teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ini kita bahas soal return on equity. Return on equity-nya untuk BTPS adalah 14,5 dengan PBV 5,2. Saya biasa buat perbandingan sederhana teman-teman. Kalau saham itu dihargai dengan PBV 2 kali misalnya, maka return on equity-nya minimal 2 kali. Itu belum termasuk dengan aset tak berwujudnya, jadi seperti brand dan sebagainya, itu juga akan kita hitung. Bisa kita hargai dengan PBV 1 kali atau 2 kali, sehingga kalau PBV 5,2 untuk BTPS, saya katakan ini mahal teman-teman, cukup mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan sektornya, memang angka 5 itu PBV 5 kali itu masih sering terjadi untuk saham-saham bank. Hanya saja kalau teman-teman bandingkan dengan BCA itu paling tinggi di kuartal 4 2019 itu hanya 4,7 pada saat rilis laporan keuangan. Dengan demikian, kalau teman-teman pakai perbandingan ini, maka bisa mengatakan bahwa BTPS saat ini mahal. Saya pribadi tidak akan masuk ke BTPS di harga 3.900-an ini. Kalau di harga 2.000 mungkin saya bisa saja memutuskan untuk beli saham BTPS, tapi untuk saat ini saya tidak tertarik dengan PBV 5,2. Karena ini membandingkan dari sisi return on equity-nya. Kemudian saham BRIS saat ini adalah 5,3. Sebagaimana sudah kita posting artikel soal ini teman-teman, bahwa BRIS itu kita hitung dari
total ekuitasnya itu 20,9 kalau kita bandingkan antara BRIS, BSM, dan Bank BNI Syariah. Jadi totalnya adalah 20,9, maka PBV yang kita dapat adalah 5,5 dengan harga 2.810. BRIS untuk saat ini bukan minus 1 ya, tapi kurang dari 1% return on equity-nya. Dengan PBV 5,3, bagi saya ini mahal, cukup mahal, sangat mahal menurut saya teman-teman. Kita bandingkan dengan kinerjanya, dengan harga 2.800 dengan return on equity yang bahkan tidak sampai 1% atau bahkan 10%, itu cukup mahal kalau kita harga dengan 5,3. Kenapa BRIS bisa dihargai cukup mahal? Yang pertama tadi karena faktor faktor merger tadi. Padahal kinerjanya untuk saat ini kalau kita bandingkan semua sahamnya itu tidak memuaskan teman-teman. Kalau kita lihat BRIS earning per share-nya hanya 4,5. Jadi harga wajar BRIS itu di harga 500-an kalau kita hitung dari book value-nya. Kemudian teman-teman, PNBS return on equity-nya 0. Saya sama sekali tidak rekomendasi untuk masuk di PNBS dengan harga 100. Kenapa PNBS bisa naik saat ini? Salah satu faktornya adalah karena memang saham bank saat ini yang kecil-kecil banyak yang terbang. Selain itu, di bulan November itu ada right issue di harga 100. Jadi wajar untuk sahamnya naik. Karena itu sampai 18 November itu ada right issue teman-teman. Itu di harga 100 per saham. 100 rupiah per lembar saham harga pelaksanaannya teman-teman. Jadi wajar kalau sahamnya kemudian naik pada waktu itu sampai 72% di harga 86. Nah sekarang kemudian PNBS naik lagi karena faktor yaitu tadi saham-saham bank yang saat ini itu banyak yang naik, terutama karena isu bank digital dan sebagainya teman-teman. Kemudian untuk return on equity untuk saham Bank Syariah itu di angka 18. Tapi dengan angka 18 dengan PBV 17 kali teman-teman, itu masih saya anggap cukup mahal. Nah kesimpulan saya, kita lihat dulu Bank Syariah itu PBV dengan return on equity 18 kali. Cukup mahal teman-teman menurut saya, dengan PBV 17 kali, 25,8 kali kalau tidak disetahunkan. Ini yang kita setahunkan teman-teman. Oke, kesimpulan saya pribadi tidak masuk di saham Bank Syariah ini karena pertimbangan yang pertama valuasi mahal, kedua kinerja juga tidak ada yang menarik teman-teman. Kalau saham Banknet ini saham baru teman-teman, saya cenderung malas tidak akan membeli saham yang masih baru listing, apalagi untuk niat jangka panjang. Kita lihat dulu kinerjanya 5 tahun terakhir seperti apa. Kemudian kalau kita bandingkan ya teman-teman, dari 4 saham ini, kalaupun misalnya ya saya mau membeli, maka saya tetap akan masuk ke BTPS dengan harga saat ini. Ini saya akhirnya tidak bisa masuk karena kalau di harga 2000 mungkin bisa saya masuk di saham ini. Karena dari sisi kinerja yang menarik ya cuma BTPS ini. Kalau BRIS teman-teman mau putuskan, lihat dulu nanti ke laporan keuangannya kuartal 1 2021 nanti teman-teman. Yang cari saham terbaik 2021 kan, saham syariah 2021. Lihat di kuartal 1. Kenapa kuartal 1? Karena laporan keuangan BRIS kuartal 1 baru akan mencakup semua 3 saham syariah, yaitu BNI Syariah dan BSM teman-teman. Jadi terbaiknya ya beli setelah rilis laporan keuangan kuartal 1 saja. Nah, kesimpulan saya seperti itu. Untuk saat ini saya tidak masuk di saham ini satupun dari 4 saham ini, dan saya tidak merekomendasikannya untuk membeli saham ini. Sekalipun ini perlu catatan teman-teman,
saham yang mahal itu bukan berarti tidak akan naik lagi. Bisa saja saham BRIS akan naik, bisa 2.800, bisa naik 3.000, bahkan bisa naik 4.000. Tapi yang jelas valuasinya sudah mahal untuk saat ini. BTPS juga demikian. Apalagi Bank Net ini saya tidak bisa prediksi sahamnya akan naik berapa teman-teman, atau akan turun sampai berapa, karena ini adalah saham IPO. Umumnya saham yang baru IPO itu cenderung pergerakan harganya itu karena gejolak pasar saja, bukan karena fundamentalnya. Oke teman-teman, itu dia jawaban saya soal saham bank syariah terbaik 2021. Ini banyak banget yang nanya teman-teman, jadi saya bahas saham syariah halal atau haram, kita tidak bahas. Jadi saham syariah 2021, saham bank syariah sudah kita bahas di sini teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Kalau ada yang kurang jelas silahkan komentar juga. Dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.